Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayati dari kelas 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SHMH. Sumber-sumber hukum pidana. Yang pertama ada KUHP, di mana KUHP pertama kali berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Nah, sebelum tanggal 1 Januari 1918 itu menggunakan KUHP wilayah masing-masing. Adapun sejarah KUHP itu berawal dari Kode Penal Prancis. Nah, di mana Prancis menjajah Belanda. Nah, dari Kode Penal Prancis menjadi WPS. Nah, isi WPS dan Kode Penal Prancis itu tidak sama karena WPS hanya berlaku untuk negara jajahan. Nah, dari WPS ke WPS NI karena Belanda menjajah Hindia Belanda atau Nusantara. Nah, menjadi WPS NI lah di Nusantara itu. Nah, isi WPS NI dan WPS juga tidak sama karena WPS NI hanya berlaku untuk negara jajahan. Selanjutnya, dari WPS NI ke KUHP. Nah, ini bersamaan dengan waktu itu Indonesia merdeka. Nah, dari WPS NI menjadi KUHP. Adapun undang-undang tentang KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Nah, yang kedua yaitu peraturan khusus atau hukum pidana khusus ya yang mengatur tindak pidana tertentu secara khusus. Contohnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Terorisme atau undang-undang yang ada lembaga yang menanganinya ya. Seperti korupsi kan ada lembaganya. Nah, yang selanjutnya sumber hukum pidana yaitu ada memori pantulinting. Tetapi memori pantulinting ini jarang digunakan atau memori pantulinting bisa disebut juga memori penjelasan KUHP. Nah, sumber-sumber hukum pidana yang terakhir yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana yang tidak tertulis. Nah, dalam hukum pidana adat ini masyarakat Hindia Belanda itu digolongkan ke dalam 3 golongan ya. Yang pertama yaitu Eropa yang dipersamakan atau Belanda. Nah, yang kedua Timur Asing yang dipersamakan. Nah, untuk Timur Asing itu dibagi ke dalam 2 bagian ya. Ada Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing jauh ya. Timur Asing Tionghoa itu ada Cina, Jepang ya. Kalau untuk Timur Asing jauh itu India, Arab, Pakistan. Dan golongan terakhir yaitu Bumi Putra atau pribumi. Nah, ada beberapa kasus tindak pidana tetapi tidak diatur oleh hukum pidana. Contohnya santet ya. Kenapa tidak diatur? Karena bukan ranahnya pidana gitu ya. Karena pidana berasal dari Belanda. Pidana kita itu berasal dari Belanda. Nah, Belanda menetapkan dalam kitab undang-undang hukum pidananya itu hanya hal-hal yang masuk akal saja, seperti itu. Dalam membaca kitab undang-undang hukum pidana juga tidak boleh atau dilarang menggunakan penafsiran atau seperti analog pengertian hukum pidana atau strapreh. Nah, hukum pidana terbagi ke dalam 2 yaitu material dan formil. Adapun hukum pidana material yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Juga berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas. Nah, selanjutnya yaitu mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban juga diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Selanjutnya yaitu hukum pidana formal, yaitu hukum yang mengatur tentang keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara negara untuk memberikan pemidanaan atau hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Nah, juga merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat negara ya, aparat penegak hukum
atau kriminal prosedur. Selanjutnya yaitu pembagian KUHP. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103 ya. Yang kedua yaitu bagian yang bersifat khusus, mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Nah, buku ketiga yaitu pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana yang pertama menurut waktu atau locus temporis. Nah, berdasarkan asas legalitas. Yang kedua, dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Nah, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Nah, yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Terus yang selanjutnya tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Terus juga harus menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa dan sanksi pidana merupakan paksaannya. Nah, menurut waktu. Nah, ini menurut waktu atau locus delicti. Nah, ada di daratan negara, terus perairan atau laut. Nah, udara di atas wilayah negara. Contohnya misal kita sedang di dalam kapal atau pesawat. Nah, hukum yang berlaku dalam pesawat itu hukum mana sih? Nah, jadi kita dapat menemukan jawabannya ketika kita melihat bendera yang terpampang dalam pesawat itu atau dalam kapal itu. Nah, hukum pidana yang berlaku dalam pesawat atau kapal itu adalah hukum negara bendera yang terpampang. Misalnya yang terpampang dalam kapal itu bendera negara Arab Saudi. Nah, berarti yang berlaku dalam kapal tersebut adalah hukum Arab Saudi. Nah, berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas. Yang pertama, asas teritorial, yang kedua, asas personal atau nasional aktif, yang ketiga yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif. Nah, yang keempat yaitu asas universalitas. Nah, yang kelima yaitu ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Seperti misalnya di negara Belanda. Nah, ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana. Nah, negara bisa atau wajib menolong warga negara kita untuk memberikan bantuan hukum dari negara kita. Mungkin dari saya dicukupkan sekian pembahasan review materi pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.